wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Febri Purnama, mahasiswa Institut Agama Islam Tebo, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen terkait virus corona atau COVID-19 di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Coronavirus atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dengan dugaan awal adalah mengonsumsi kelawar sebagai asal mula timbulnya virus tersebut. Yang menjadi gejala awal dari virus corona pada manusia adalah yang pertama adalah demam, yang kedua pilek, yang ketiga batuk kering, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima sakit kepala, dan yang keenam adalah sesak nafas. Yang menjadi penyebab seseorang terinfeksi virus corona atau COVID-19 yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang hidung atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak langsung dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan alat perlindungan diri. Cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah virus corona atau COVID-19 yang pertama adalah mencuci tangan. Tangan merupakan anggota tubuh yang rentan menjadi sumber penyakit. Cuci tangan dengan durasi minimal 20 detik menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Setelah itu keringkan menggunakan kain bersih atau tisu. Yang kedua, hindari sentuh wajah. Virus corona disinyalir dapat masuk tubuh manusia melalui segitiga wajah, yakni mata, hidung, dan mulut. Maka hindari menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Yang ketiga, etika bersin dan batuk. Terapkan etika bersih dan batuk dengan benar menggunakan siku tangan bagian dalam atau tisu. Yang keempat, memakai masker. Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona melalui droplet yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir seperti mata, mulut, dan hidung. Yang kelima, hindari interaksi atau kontak langsung. Dengan menghindari kontak kulit dengan orang lain, maka dapat mengurangi penyebaran virus corona. Yang keenam, yaitu hindari berbagi barang pribadi. Yang ketujuh, social distancing. Salah satu himbauan masyarakat yang sering digemakan oleh berbagai pihak, sebab dengan menjaga jarak antara satu sama lain dipercaya dapat mengurangi resiko penyebaran virus corona. Yang kedelapan, cuci bahan makanan. Sebab pada bahan makanan memungkinkan adanya kuman, bakteri, hingga virus corona. Yang kesembilan, bersihkan perabot rumah. Virus corona dapat menempel pada permukaan benda yang sering terjadi interaksi. Yang kesepuluh, tingkatkan imun tubuh. Tidak hanya melakukan tindakan pencegahan diri dari luar jaringan tubuh, namun Anda juga perlu melakukan tindakan pencegahan dari dalam tubuh, misalnya aktivitas fisik dan juga mengonsumsi makanan yang dapat meningkatkan imun tubuh. Yang pertama adalah rapid test. Untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua adalah swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona pada dahak. Yang ketiga, CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan pada paru-paru. Yang keempat yaitu sistem COVID-19 dan people analysis.
yang dibuat oleh Universitas Gadjah Mada bersama dengan Badan Kesehatan. Sistem ini mampu memberikan analisis penyebaran COVID-19 berdasar data sejarah pergerakan telepon seluler pelanggan. Di dalam sistem COVID-19 dan People Analysis terdapat berbagai fitur yang dapat menghasilkan data seseorang melalui telepon genggam guna mendeteksi penyebaran COVID-19. Yang kelima, Cimerona. Cimerona merupakan sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan masyarakat untuk menghindari zona merah atau daerah berbahaya yang terpapar oleh corona. Adapun upaya pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Yang pertama yaitu larangan berbuka bersama. Yang kedua, larangan melakukan ibadah di musala atau masjid. Yang ketiga, larangan untuk mudik. Yang keempat, larangan membuat kegiatan yang menyebabkan banyak orang berkumpul seperti bazar, pasar beduk, dan juga kegiatan lainnya yang dapat mengundang orang banyak. Ada baiknya kita selalu menjaga dan menaati apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya wabah virus corona ini atau COVID-19 cepat berlalu dan keadaan semakin membaik. Ingat, selalu stay at home dan jangan mudik dulu. Jangan sampai Anda mudik lalu membahayakan keadaan keluarga Anda di kampung. Ingat, 2020 jangan mudik. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.